Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landung Baskoro. Saya guru PJOK SMP Negeri 4 Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebugaran jasmani. Materi khususnya yaitu kelentukan dan kecepatan. Untuk mengawali, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita lanjut ke materinya. Aktivitas latihan kelenturan dulu. Kelenturan atau kelentukan ya. Di sini Pak Landung tuliskan kelenturan. Yang betul adalah kelentukan. Oke. Kita langsung ke materi-materi latihan kelentukan. Yang dua yaitu peregangan. Yang pertama yaitu peregangan dinamis. Peregangan dinamis adalah peregangan yang dilakukan dalam kondisi bergerak. 2. Peregangan statis adalah peregangan dengan menahan gerakan dalam satu waktu. Lanjut. Ya. Kita lihat latihan kelentukan pergelangan tangan. Ya. Seperti ini, kita lihat gambar di sini. Oke. Terus gambar kedua dan gambar ketiga. Anak-anakku bisa baca sendiri. Pak Landung menyampaikan yang pokok-pokoknya saja. Oke, lanjut. Yaitu latihan kelentukan bahu. Ya. Latihan kelentukan bahu jenis 1, kegunaan adalah untuk melenturkan persendian bahu. Caranya sebagai berikut. Anak-anak bisa di sini bisa membaca. Pak Landung langsung ke gambar saja. Oke. Gambarnya di sini tangan direntangkan, ya. Tangan diputar, ya. Pinggang diliukkan ke kanan dan ke kiri. Berikutnya yaitu latihan bahu yang jenis yang kedua, ya. Cara melakukan sebagai berikut. Anak-anakku nanti dibaca, ya. Di sini bisa. Lalu ke gambar, yaitu tangan kiri mendorong atau menarik ini tangan kanan ke belakang dan bergantian. Pertama, yang kedua bergantian, yang ketiganya ke depan. Yang berikutnya adalah kelentukan leher. Oke. Nah, hati-hati di leher ini karena leher ini banyak sekali saraf-saraf. Jadi jangan gerakannya terlalu cepat dan mendadak. Jadi pelan, maksimal sesuai dengan kisaran geraknya. Salah satu jenis latihan melenturkan otot dan persendian leher, caranya melakukan sebagai berikut, ya. Ini bisa baca sendiri anak-anakku semua, toleh kanan, toleh kiri. Oke. Berikutnya lanjutannya, miringkan kepala ke kanan sampai batas akhir. Kembali ke posisi awal, dilanjutkan gerakan ke 5 dan selanjutnya. Kita lihat gambar, ya. Ya, seperti ini. Kita tengok kanan, tengok kiri, ke bawah, ke atas, ya. Ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah kelentukan tungkai dan punggung, ya. Aktivitas pembelajaran latihan kebugaran berikut ini bertujuan untuk meningkatkan kelentukan tungkai dan punggung. Cara melakukannya sebagai berikut. Anak-anakku bisa membaca sendiri. Ini anak-anakku silakan dibaca, ya. Oke, kita langsung ke gambar. Gambarnya yang pertama, kakinya kangkangkan, ya, cium lutut kanan. Terus ke tengah, ya, dan ke lutut kiri. Oke, lanjut, ya. Untuk melakukan latihan jenis ini harus dilakukan dengan benar karena kalau tidak akan menyebabkan cedera, ya. Latihan jenis ini dapat memanfaatkan untuk menghilangkan rasa pegal pada tungkai bawah dan atas serta tubuh bagian belakang. Ini salah urat ini Pak Landung ganti cedera. Ya. Oke, yang berikutnya yaitu latihan kelentukan tungkai dan punggung. Ya. Sikap berdiri lurus. Kita lihat langsung gambar, nanti bisa baca. Ini untuk keterangannya kita lihat banyak. Yang pertama adalah kita jongkok.
dengan lutut rapat, tangan di samping kanan kiri tungkai. Habis itu lutut diluruskan, tangan diluruskan. Ya. Tangan menyentuh lantai atau tanah, kaki harus lurus. Pelan-pelan mencium lutut dengan tangan memegang tungkai bawah. Ditahan semampunya, jangan dipaksakan, nanti malah cedera. Semampunya dan bertahap. Lanjut berikutnya. Latihan kelentukan punggung. Gerakan lainnya yang akan dipelajari adalah latihan untuk kelentukan punggung seperti gambar 5.16. Kita lihat ya. Anak-anakku bisa baca di sini. Oke, langsung kita ke gambar. Ya. Yang pertama ini kita posisinya tangan lurus, lutut ditekuk. Ya. Seperti orang merangkak, yaitu pertama punggung kita dorong ke bawah, ya. Yang kedua punggung kita dorong ke atas, ya. Berikutnya punggung kita tarik ke belakang, dan yang keempat adalah punggung kita tarik atau kita dorong ke atas penuh sehingga di sini terdapat lekukan atau sudut. Oke, punggung kita ke tungkai. Pertama posisi awal sama dengan kaki kanan kita luruskan ke belakang lurus. Gantian kaki kiri dan sama di sini tapi tungkainya lurus dengan D tadi, dan kalau di sini tungkainya lurus. Oke, lanjut, yaitu latihan kecepatan atau speed. Ya, kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan. Kecepatan merupakan salah satu unsur gerak yang berguna untuk mencapai prestasi yang maksimal. Ini berhubungan dengan waktu, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyak di sini, ya. Di sini kalian anak-anak bisa baca. Kita lanjut berikutnya, nanti baca sendiri ya. Oke, macam-macam bentuk pembelajaran dan kecepatan. Yang pertama adalah kecepatan sprint. Sprinting speed, ya. Ya. Kecepatan sprint adalah kemampuan seorang bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya atau secepat-cepatnya, ya. Di sini bisa latihannya bisa kalian lihat 5 sampai 10 kali, ya, dengan jarak 30 sampai 80 meter, intensitas larinya 80 sampai 100%, yaitu kemampuan maksimal. Yang kedua adalah kecepatan reaksi atau reaction speed. Kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang untuk menjawab rangsangan, kecepatan mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Jadi anak-anakku perlu diingat bahwa ada namanya reaksi, ada namanya refleks. Kalau refleks itu sama untuk merespon stimulus, tetapi gerakannya tidak terkontrol. Ya, contohnya kalian menginjak bara api, kan langsung refleks. Tapi kalau reaksi, yaitu sama respon dari stimulus yang ada, tapi gerakannya lebih terkontrol, ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk mengembangkan kecepatan reaksi dapat dilakukan dengan metode bertanding untuk mencapai waktu secepat-cepatnya dalam mereaksi suatu rangsangan. Kalau reaksi misalnya bersedia, siap, ya, nah kalian langsung, itu adalah reaksi, bukan refleks, ya. Oke, lanjutnya. Yang ketiga adalah kecepatan bergerak, speed of movement. Kecepatan bergerak adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus, ya. Nah, volume pembebanannya 4 sampai 6 kali giliran, intensitasnya 40% sampai 60%. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu adalah 80 sampai 100%, yaitu kecepatan sprint, ya. Nah, kecepatan bergerak, ya, seperti gerakan melompat, melempar, salto, dan lainnya. Oke, anak-anakku semua, kiranya itu saja anak-anakku semua yang Pak Landung sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, salam kemanusiaan, salam tangguh. Kita bersama-sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 sehingga PTM atau pertemuan tatap muka kalian bisa sekolah lagi secara luring, dan kita bertemu dan kita bercanda bersama di SMP Negeri 4. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai.
Doa selesai. Malah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.